Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham harian untuk periode hari ini, hari Jumat ya, tanggal 22 Desember 2023. Jadi saya bahasnya dua bagian, ini bagian kedua. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Jadi untuk hari ini sampai dengan hari Rabu ya. Karena Senin dan Selasa tanggal 25 dan 26 itu libur ya, libur bursa. Pada saat saya bahas ini sesi satu break ya, tanggal 22. Jadi saya langsung bahas saja, saya sharekan untuk grafiknya atau chartnya. Tadi bagian pertama saya sudah bahas AMMN, BBRI, NATO, MDKA, IMAS, BBB, Raja, dan BBNI ya. Jadi kali ini saya bahas berikutnya MTEL. Jadi MTEL ini yang ngikutin live alert saya, ini sudah ada alertnya sebelumnya ya. Jadi saya tunjukkan tool saya ya sebelumnya ya, live alert ya. Jadi yang berlangganan silakan, kalau nggak berlangganan Anda kalau rajin nonton YouTube-nya harusnya sama ya, Anda tetap cuan ya. Jadi nggak harus berlangganan, enggak. Saya nggak pernah istilahnya promo berlebihan, enggak ya. Saya hanya memperkenalkan aja, kalau tertarik ya udah ikutan, kalau nggak tertarik ya bisa nonton YouTube-nya atau pakai Sunar Superseed itu free ya. Jadi ini tadi 9.30 sudah ada alertnya lagi untuk average up ya seperti itu ya untuk MTEL. Karena sebelumnya alert sebelumnya tanggal 12 Desember ya seperti itu ya. Nah, itu dia ada alert, kemudian dia ada alert lagi average up kalau dia naik ke atas 735. Jadi yang mau berlangganan silakan, biayanya nggak terlalu mahal banget ya. Oh, maaf, ini belum saya sharekan ya. Jadi saya sharekan di sini ya. Ini untuk MTEL ya. Tadi jam 9.31 ya. Hari ini tanggal 22 Desember ya. Jadi dia begitu naik breakout ada alert ya. Eh, Alertnya ini real time. Kalau Anda cek nanti di sekuritas Anda ya, itu pada saat jamnya 9.31 dia mulai naik 735 ya. Jadi bukan karena ketinggalan enggak ya. Memang dia naiknya langsung terbang tinggi ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kelihatannya seperti ketinggalan terlambat. Tapi kalau kita lihat dari time-nya, date-nya ini, time-nya dari time-nya ini kan ada 931 ya, berarti dia nggak ketinggalan. Memang dia naiknya tinggi ya seperti itu ya, cepat naiknya seperti itu ya. Kalau misalnya kadang-kadang beberapa saham itu naiknya cepat ya, bukan berarti alertnya ketinggalan enggak. Nah, walaupun sudah naik seperti ini, apakah masih boleh buy Pak Sunar ya? Kita lihat aja MA20-nya bagaimana. Cara gampangnya kalau melihat trennya ya, MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya dan dia breakout ke atas 745, bagus ya. Jadi kalau sudah punya mau average up sekarang boleh, atau nanti tunggu lagi naik ke atas 760 atau breakout ke atas 770 kita tambah lagi target price berikutnya di 800. Nah, untuk MTEL ini kalau kita perhatikan ya, ini kan 800 sekitar sini. Kalau dia naik lagi maka dia masih bisa lagi naik lagi. Ini kurang lebih area high berikutnya sekitar 830 ya, itu target price-nya. Jadi uptrend-nya sejauh ini masih cukup bagus. Nah, mungkin ada yang bertanya, oh Pak Suntar, ini kan resistennya cukup kuat nih, 760 sampai 770, karena sebelumnya dia gagal, dia turunnya dalam. Ya, yang penting pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Saya lihatnya selalu lihat dari trennya. Selama uptrend-nya mengarah ke atas ya, ini kan MA20-nya mengarah ke atas. Harganya di atas MA20-nya, ya kita boleh buy. Nah, kemudian jangan salah paham ya, jangan berpikiran, oh Pak Sunar, sudah naik tinggi kok dibahas nih, kok sebelumnya nggak mau bahas. Padahal sebelumnya sudah saya bahas ya, saya sudah sering sebutkan berulang kali, kalau yang mau buy on weakness boleh di MA20-nya, jadi sini ya. Kadang-kadang memang seperti ini ya. Tuh Pak Sunar katanya ini testing MA20-nya. Menjelang penutupan besok paginya ini masih di atasnya kan. Baik. Ternyata 2-3 hari dia turun Pak Sunar. Ya, trading memang seperti itu. Kadang-kadang satu kali, dua kali gagal. Tapi ketiga kalinya belum tentu gagal lagi ya seperti itu. Dinamika trading seperti itu. Jadi jangan baperan atau istilahnya itu terbawa perasaan ya. Wah Pak Sunar sebelumnya gagal nih gimana. Ini saya coba lagi nanti gagal lagi gimana. Ya trading memang seperti itu. Saya pengalaman saya dari dulu ya. Pertama kali trading gagal, dua kali gagal di satu saham ya. Ketiga kalinya belum tentu gagal di saham tersebut. Jadi jangan terlalu kaku. Yang penting fokus ke trennya. Trennya masih bagus kan. MA20-nya mengarah ke atas. Harganya breakout lagi ke atas MA20-nya. Ya kita buy lagi. Nah, seperti itu ya. Ya mungkin saya bilang, oh tahu gitu kita nggak usah cut loss. Iya kalau sudah terjadi, ngomongnya gampang. Anak saya aja yang masih sekitar SMP aja masih bisa ngomong gitu ya. Ya karena sudah terjadi. Nah, coba kalau belum terjadi, ya dia turun lagi. Coba 690 turun lagi. Kalau dia turunnya cuma 600 mungkin balik lagi. Kalau dia turunnya makin dalam, ya kita nggak pernah tahu. Karena ini sebelumnya dia naik tinggi, dia turunnya lower low ya. Dari low yang sebelumnya di sini 620, dia malah 600. Ya kalau dia turun lagi sampai kemana ya kita nggak tahu ya seperti itu ya. Jadi tetap pasang trade stop-nya, stop loss-nya 745, saya gambarkan 715 berikutnya lagi ya. Kalau yang mau buy weakness tunggu di 715 boleh, atau paling dekat di 745. Artinya buy weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul lagi ke atas kita barusan buy ya. Jadi buy on weakness ketika dia koreksi
rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 760 atau high-nya hari ini 765 kita buy, yang belum punya atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up silakan. Breakout 770, target price berikutnya di 800 dan 830. Nah, kalau kelipatan setiap klik 30 seperti ini ya berikutnya lagi gampang aja, kasih aja 860 itu targetnya. Ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang untuk trading range ini ibarat seperti lantai bangunan ya. Asumsinya kalau lantai 1 itu tingginya 5 meter, lantai 2 ya kurang lebih 5 meter ya seperti itu. Umumnya seperti itu. Jadi kalau ini dari 770 ke 800 ya gampangannya berikutnya 800 sampai 830. Biasanya lumayan rapi sih, itu pengalaman saya. Nah, jadi kurang lebih cukup untuk MTEL, volumenya juga mulai naik ya seperti itu ya. Memang asing kalau kita lihat memang net sell ini ya melandai di sini ya. Jadi eh, yang penting fokus ke pergerakan harga sahamnya. Ya kalau lebih cukup. Nah, berikutnya untuk CMNT. Yang rajin nonton video saya, rekomendasi saham harian untuk CMNT kan saya sudah berikan ya. Uptrendnya masih bagus ya. Yang mau buy hasil harian silakan. Biar breakout ke atas 1040 ya mau buy silakan. Mau buy sekarang nanti Anda lihat menjelang penutupan kalau dia masih di atasnya 1040 kalau Anda mau buy silakan. Atau kalau takut tunggu buy weakness saja di 990, 955 atau 935. Buy weakness itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Karena kalau Anda turun langsung buy itu artinya bukan buy on weakness tapi tangkap pisau jatuh. Jadi kalau menjelang penutupan atau besok paginya Anda pasang automatic order kalau dia sudah balik arah lagi ke atas atau masih bertahan di atas ya Anda boleh buy seperti itu ya. Nah, di sini kalau yang mau buy hasil higher breakout ke atas 1050, mau buy silakan, mau tambah lagi silakan, target price berikutnya 1090, 1140, 1150. Uptrendnya masih bagus. Apakah ketinggian Pak Suntara atau masih bisa naik lagi nggak Pak Suntara? Pertanyaannya di grup saya banyak seperti itu. Ya. Tapi sejak saya sering buat videonya, ada beberapa yang tanyanya sekarang tanyanya sesuai dengan yang saya harapkan ya. Jadi Anda kalau bertanya, tanyanya seperti ini ya. Apakah uptrendnya masih bagus? Jangan tanya apakah masih bisa naik lagi atau bakalan turun lagi. Ya saya nggak tahu pasti. Kalau uptrendnya masih bagus, ya dia masih bisa naik lagi. Apakah ketinggian? Nggak ada kata ketinggian kalau uptrendnya masih bagus. Ya. Karena apa? Karena di pasar saham itu kita nggak tahu madness kegilaan dari pasar saham. Pasar saham itu bisa naik tinggi banget ya sampai ribuan persen bisa. Jadi ibaratnya itu saya sering sebutkan di video ya, maaf ulang-ulang ya. Ibaratnya kayak tata surya ya. Jadi kita itu di bumi, kalau naik lagi terbang ya dia keluar dari bumi. Wah, dia terbang terus ya dia mungkin ke bulan, terbang terus dia ke Mars. Mars dia masih naik tinggi terus ya ke Pluto. Ternyata Pluto dia masih naik tinggi lagi Pak Sunar. Ya bisa aja dia bisa naik lagi ke keluar dari galaksi Bima Sakti, mungkin dia ke galaksi Andromeda ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku lah seperti itu ya. Follow the trend, yang penting pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high, kita boleh tambah lagi average up ya seperti itu ya. Itu prinsip saya. Kalau perkara nanti tiba-tiba gagal, ya kan, itu bukan salah kita ya. Memang kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang, nyindirnya gini, ya belinya di ketinggian loh, nyangkut tuh, kapok tuh ya, kena bagian cuci piring ya, banting ya, seperti itu. Ya kita lihat dulu, selama afternya masih bagus, kita dia breakout ya kita boleh buy. Nah perkara gagal, yang penting kan pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Karena kebanyakan yang ngomong seperti itu sudah terjadi, ya dia barusan ngomong seperti itu, nyindirnya gampang. Coba kalau belum terjadi, saham saya yang sebelumnya naik tinggi ya, yang TPIA saya pom-pom terus naik-naik terus ya. Hari ini kalau salah suspend ya, TPIA ya, saya lupa ya sehingga saya suspend ya tadi pagi TPA sepertinya suspend. Tapi sebelumnya dia naik-naik dia naiknya tinggi-tinggi banget ya. Bahkan sebelumnya sebelum TPIA BRPT, kemudian pernah juga PTRO seperti itu ya dan lain-lain gitu ya. Nah, kita nggak pernah tahu naiknya sampai kapan. Puncaknya di mana kita nggak akan pernah tahu. Kita barusan tahu puncaknya ya untuk saham ya. Puncaknya di mana Pak Suntar? Ya kalau sudah dari atas turun ke bawah, nah kita bisa baru mengatakan itu loh puncaknya karena kita sudah turun dari atas ya. Contohnya seperti ini. Kita lihat dari inilah contohnya untuk saham CMNT ini ya. Ya. Kita baru tahu puncaknya dari mana? Ya di sini ya ketika sebelumnya di sini dia naik-naik ya sudah turun ya dari sini kita baru lihat oh ini loh puncaknya ya kan. Kalau kita masih di tengah-tengahnya gini, kita nggak pernah tahu. Memang sebelumnya puncaknya di sini. Tapi sampai kapan kan kita nggak tahu. Tapi kalau sudah turun dari atas ke bawah lah, kita bisa tahu pasti itu puncaknya. Sama juga kalau sama yang lagi downtrend, kita nggak akan pernah tahu pasti bottomnya ya. Mungkin ada yang bilang di harga 50 Pak Suntar bottomnya. Siapa bilang 50 ini kalau dia reverse stock split ya. Dia di reverse stock split, dia bisa naik ke harga 100 ya. Reverse stock split ya, dibalik ya. Kebalikan dari stock split ya. Nah, dia bisa naik ke harga 100, dia bisa naik turun lagi ke 50 bisa. Ada saham yang di reverse stock split seperti itu ada. Sebelumnya ada. Sebelumnya diizinkan ya seperti itu. Kalau kali ini kelihatannya
eh, revisinya sudah direvisi cuma agak dipersulit ya kalau mau reverse stock split. Ya, kita nggak pernah tahu bottomnya, kecuali kalau sudah dari bottom, biasanya membentuk formasi seperti rounding bottom atau head reverse HNS atau double bottom seperti ini ya. Kalau dia sudah breakout dari neckline-nya lah, kita sudah barusan tahu sudah di atas kan, ya nggak di atas banget, tapi di atas ada jadi neckline-nya. Kalau kita bisa point out, oh ini loh bottomnya, ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada yang pernah tahu puncaknya pasti di mana, persisnya bottomnya di mana. Kadang-kadang memang kita guess bisa ya, kita ramalkan bisa, tapi nggak selalu tepat 100% setiap waktu ya. Kalau ada orang yang bisa meramalkan dengan pasti bottomnya di mana, topnya di mana, dan kapan, ya orang tersebut sudah pasti jadi orang yang terkaya di dunia, bukan di Surabaya, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, di dunia. Oh dia bisa ngatur, bisa tahu pasti, ya tinggal misalnya seperti ini. Oh saya tahu pasti Pak Sunar, kalau tanggal 13 November 2023 itu kalau kita buy CMNT di 880 kita bisa jual nanti di misalnya di harga 2000 ya. 3 bulan ke depan atau ini kalau naik-naik terus ya terbangnya tinggi atau 6 bulan ke depan ya, ya kalau seperti itu semua orang nggak perlu kerja, ngapain kerja, nggak enak kerja loh, disuruh-suruh orang, resiko dipecat, resiko sikut-sikutan dengan teman kerja dan lain-lain ya kan. Memangnya kamu mau jadi budak korporasi seumur hidup ya kan, kan kamu yang juga mau pensiun juga kan seperti itu ya. Ya ngapain ya, kita trading sama aja pasti kok. Ya kan pasti kan, nggak ada yang pasti di pasar saham, nggak ada pasti. Kalau ada yang pasti berarti adalah sesuatu yang ketidakpastian ya seperti itu ya. Nah, kalau dia naik lagi 1050 tambah lagi ya bisa pulih. Nah, jangan-jangan nanti turun Pak Sunar ya, pasang aja stop lossnya. Ya, saya nggak menyesatkan nggak, karena saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high, ya, dia masih bisa high lebih tinggi lagi. Nggak ada kata ketinggian atau ketinggalan, nggak ada ya seperti itu. Saya nggak percaya itu selama uptrendnya masih bagus. Yang penting pasang stop lossnya, trailing stopnya. Udah itu aja, titik ya. Ya cukup. Berikutnya Pani. Ini buy on weakness untuk Pani sudah saya gambarkan ya. 4740 ini kesempatan untuk buy on weakness ya. Dia melandai. Nah, di sini kalau naik ke atas 4960 mau tambah lagi average silakan. Naik ke atas 5200 tambah lagi ya seperti itu. Apakah masih bisa balik lagi ke 6000 Pak Sunar? Ya masih bisa aja selama dia bertahan di atasnya. Nah, ini ya low-nya dari kemarin 4500. Jadi pasang stop loss-nya 4500, maksimum 4000. Kalau misalnya masih mau tunggu buy on weakness di bawah lagi ya maksimum di 4000 lah. Tapi kalau sudah di bawah 4000 jangan buy on weakness ya. Turunnya bisa dalam ya. Jadi jangan sampai buy on weakness itu banyak terlalu ke bawah. Karena kalau turunnya ke bawah ya berarti uptrendnya sudah selesai. Dia balik arah ke downtrend. Jadi istilahnya itu Anda ke bagian cuci piringnya. Jadi jangan sampai pengen murah terus angkat dulu di bawah ya sudah selesai project project goreng menggoreng sahamnya sudah selesai ya seperti itu. Nah, di sini kalau naik lagi, kita tambah lagi average stop. Garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja. Pasang automatic order buy, pasang trailing stop, stop loss, buy-nya bertahap aja, nyantai aja ya. Naik lagi ke atasnya high hari ini, 4870 atau high-nya kemarin, 4880, kita tambah lagi. Yang sudah punya, kalau yang belum punya, kalau mau buy silakan, naik ke atas 4960, tambah lagi. Enak kan, trading itu sebenarnya mudah. Asal sudah digambarkan garisnya kan, garis-garisnya tinggal ikutin aja. Naik, kita tambah lagi, average up, turun, ya pasang trailing stop-nya, stop loss-nya. Nah, seperti itu ya, cukup. Berikutnya Arto sudah saya sebutkan naik ke atas 3000 boleh buy. Nah, di sini kok naik turun gini ya. Ya itu sebenarnya konsolidasi. Makanya saya sebutkan kalau misalnya Anda buy weakness di 3000, stop loss-nya di 2720. Memang agak jauh ya. Atau pakai acuan dari swing low yang terdekatnya di sini kan 2820. Kalau dia masih di atasnya 2820 ya kita masih hold ya. Ini sebenarnya masih menarik kalau mau buy on weakness di Arto ya. Memang dia masih di bawah MA20-nya tapi MA20-nya melandai datar ya. Ini di jalur uptrend-nya. Kesempatan untuk buy on weakness. Ini memang double top ya, double top di sini ya. Nah, kalau kita bicara mengenai pattern double top ya, ini kan ada double top di sini ya. Nah, itu patternnya kalau dia breakdown ke bawah, memang dia turunnya dalam ya. Ketinggiannya dari top yang sebelah kanan ini kalau kita ukurkan bisa sampai 2400. Makanya kalau yang mau buy on weakness di bawah ya, mungkin 2400. Tapi jangan di bawah banget ya. Kalau di bawah banget nanti trennya sudah selesai dia downtrend. Ya. Yang penting adalah ikutin garis yang sudah saya berikan. Kalau kena trailing stop, stop loss ya jual dulu. Kalau dia berhasil rebound balik lagi ke atas ya kita buyback ya. Nah, gampangnya seperti itu cukup. Oke, berikutnya untuk LPPF hari ini dia naik tinggi, volumenya juga naik. Ada apa Pak Sunar? Apakah window dressing? Ya ada kemungkinan window dressing juga bisa ya seperti itu ya. Jadi kalau Anda bingung-bingung sebelumnya ada yang tanya di grup saya, Pak Sunar window dressing terjadi nggak sih akhir akhir tahun ini ya seperti itu Desember ini? Sebenarnya sudah terjadi ya, sedang berlangsung ya sekarang saat ini window dressingnya. Ya ada beberapa saham kan naiknya tinggi, saham perbankan ya kan dia positif semua ya kan. Terus kemudian kalau kita lihat beberapa emiten yang sebelumnya naik tinggi dia koreksi buy on weakness itu boleh juga. Terus ini LPPL tiba-tiba naik, ya ini window dressing bisa aja. Atau ada berita apa saya nggak tahu ya, aksi korporasi atau
dividennya bagi tinggi, dividen tinggi atau gimana saya nggak tahu. Kalau salah dia sebelumnya pernah terkenal juga, dia pernah bagi dividen tinggi ya. Apakah akan bagi dividen yang tinggi yieldnya ya saya nggak tahu ya. Nah di sini kalau yang mau buy high sell higher atau mau tambah lagi, tunggu kalau naik lagi ke atas 1920, Anda boleh buy. Eh, Sebentar itu arahnya belum ya. Kelihatannya bukan arah, belum, bukan batasan arahnya ya. Kasih tahu saya LPPF ya, coba saya lihat kan. Eh, Belum ya, batas arahnya di sini sampai 19, batas arahnya sampai 2010 ya. Jadi belum kena ya seperti itu ya. Untuk LPPF seperti itu ya. Jadi masih cukup menarik kalau Anda mau buy LPPF ya seperti itu ya. Nah, di sini sebentar. Kalau dia naik ke atas 1920, target price di mana? Nah, ini saya gambarkan garis-garisnya 2100, naik ke atas 2100 tambah lagi average up, kemudian naik ke atas 2200 tambah lagi, ini target price berikutnya dia akan menguji low di sini ya 2320, kemudian kalau naik lagi ya berikutnya di 2600 dan di sini sekitar area 2840. Jadi belinya bertahap aja. Memang di sini dia melandai tapi walaupun dia melandai sideways, tapi sideways-nya kan di jalur downtrend-nya ya. Ini kan arahnya sebelumnya downtrend ya. Jadi dia masih belum naik ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau dia naik ke atas 1920, kita tambah lagi average up, naik lagi ke atas 2100, kita tambah lagi ya. Kalau lebih cukup ya untuk LPPF. Oke, berikutnya untuk Excel. Excel terus terang aja saya masih punya. Memang sebelumnya loss-nya lumayan dalam ya, lebih dari 8% ya, atau bahkan sempat 10%, tapi porsinya sedikit ya. Kemudian saya ada buyback lagi, tambah lagi. Nah, Excel ini sudah saya gambarkan area buy on weakness di bawah. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2000, boleh buy on weakness, tapi masih resiko ya, jangan terlalu banyak. Kalau dia naik ke atas 2080, barusan lumayan relatif aman. Naik ke atas 220, tambah lagi, target price berikutnya di 2470. Kalau dia breakout ke atas 2470, apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan ada checkpointnya sekitar 2000, ini sekitar 2560 kan. Kalau dia naik lagi ya dia bisa sampai ke yang sebelumnya di sini sampai 2720 ya seperti itu. Nah, apakah bisa naik tinggi lagi sampai ini ke 3500-an? Ya kemungkinan, semua kemungkinan bisa terjadi. Ya seperti itu ya. Jadi pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, tapi di sini buy-nya jangan terlalu banyak karena masih downtrend ya. Tahu dari mana Pak Sebentar? MA20-nya mengarah ke bawah. Walaupun tadi sempat motong ke atas tapi kan belum closing ya. Kalau mendekati pertutupan dia berhasil naik dan bertahan di atasnya MA20 ya. Kalau mulai mau langsung buy boleh aja tapi jangan terlalu banyak karena arahnya MA-nya masih mengarah ke bawah ya. Yang penting arahnya. Kalau arahnya masih mengarah ke bawah ya jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk GJTL ini masih mengarah ke atas, masih cukup menarik kalau mau buy. Ada pasang trade stop-nya di 1050. Kalau yang takut-takut buy on weakness di 945, 1000 atau 840 yang paling bawah ya. Jadi pasang stop loss-nya di 1945 stop punya. Yang mau buy on weakness ya sekitar 945 sampai 1000 atau yang paling bawah di 840 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1130, yang mau buy high sell higher silakan. Mau tambah lagi average up silakan. Target price berikutnya 1250 dan 1415 ya. Kalau habis seperti itu cukup ya. Saya hitung dulu ini berapa saham. Sudah banyak ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Satu lagi ya, SRTG. SRTG sudah saya pernah bahas sebelumnya. Trading range sudah saya gambarkan. Ini memang masih testing resisten ya. Seringkali dia memang menyebalkannya. Testing resisten, dia balik lagi ke support. Ini ya dilema Pak Sunar. Kalau kita buy, katanya Pak Sunar sudah breakout bully, ternyata kok turun lagi ya seperti itu. Ya terserah Anda sih. Kalau Anda mau kurangi posisi boleh. Tapi di sini sebenarnya masih cukup menarik. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Harganya sudah di atas MA20-nya. Mau buy langsung boleh aja. Atau kalau mau buy Windows tunggu di 1505 ya. Atau 1550-an kurang lebih ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil naik, rebound menjelang penutupan atau besok paginya kalau kita pasang automatic order dia masih bertahan di atas 1550 kita boleh buy ya. Kalau habis seperti itu. Kalau misalnya nggak dikasih kita buy high sell higher. High-nya kemarin di 1675. Jadi kalau dia naik ke atas 1675 yang belum punya boleh buy, yang sudah punya boleh tambah lagi average up. Target price berikutnya 1745, 1740, 1805. Nah, kalau breakout ke atas 1805 ini target price-nya lumayan jauh ya, bisa sampai hampir 2000 di sini ya. 1990 ya seperti itu ya. Jadi untuk SLTG ini memang fluktuasinya kadang-kadang bisa tinggi ya. Karena dia kalau naik tinggi dia bisa tiba-tiba koreksi dalam juga ya. Kalau ini dia bisa naik dia juga turun lagi seperti itu ya. Jadi tetap waspada pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Itu saran saya ya. Ini bagian kedua jangan lupa nonton bagian pertama. Jadi lumayan long weekend ya. 22 dari Jumat terakhir kan. 23, 24, 25, 26 ya, libur ya. Mulai buka bursa 27. Karena ada libur bersama tanggal 25 memang libur kan. 26-nya itu libur bersamanya ya seperti itu. Jadi kurang lebih cukup. Tak lupa saya ucapkan selamat hari Natal ya untuk yang merayakan Natal dan juga selamat tahun baru ya seperti itu ya.
untuk tahun 2024 saya yakin kita akan sukses ya seperti itu. Jangan takut tahun 2024 katanya takut tahun yang menyeramkan, resesi, krisis, ada perang dunia ketiga dan lain-lain dan sebagainya. Ya kalau saya sih tetap fokus saja ke portfolio masing-masing, kemudian fokus ke saham masing-masing. Ya udah, yang ada di watchlist-nya itu apa aja ya Anda fokusnya di sana. Jangan terlalu fokusnya enggak lah ya. Ada yang fokusnya aneh-aneh kayak kayak perang antara di Timur Tengah Israel apa dengan kelompok yang lainnya atau di mana saya nggak mau nyinggung politik juga dan perang ya seperti itu ya. Ya pokoknya perang lah entah itu nanti dengan Amerika atau Cina atau lain-lain nggak tahu ya seperti itu ya. Ya kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi ya seperti itu. Jadi jangan terlalu takut-takut juga. Ya IHSG bisa naik tinggi ke 8.000 atau 9.000 bisa, tapi bisa juga turun dalam bisa ya. Jangan ya saya nggak menjelekkan enggak ya penting pasang trade stopnya atau stop lossnya seperti itu ya. Cukup sekian di akhir video saya doakan seluruhnya selalu sehat damai dan sejahtera selalu amin terima kasih banyak sekian tetap semangat.